Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman, dan berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam kitab Rut pasalnya yang ke-1. Kitab Rut. Jadi ini minggu lalu siapa? Hana. Minggu ini Rut. Mungkin Esther. Mungkin berikut Deborah. Mungkin juga berikut Lydia. Banyak di. Nah, saya mau coba angkat perempuan-perempuan sehingga kita sungguh menyadari bahwa perempuan-perempuan juga ini berharga ya. Sama nilainya dengan kaum laki-laki. Rut pasal 1. Rut pasal 1 kita akan lihat ayatnya yang ke-14 sampai ayat 19. Rut pasal 1 ayat 14 sampai ayat 19 dikatakan, mari kita lihat firman Tuhan. Saya baca Rut pasal 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomika ini, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Rut ini adalah kitab yang sangat menarik. Ini kitab Rut ini adalah sebuah kitab yang memuat cerita yang luar biasa. Tetapi kalau saya melihat secara umum, kitab Rut ini bicara 3 hal, yaitu bagaimana mengambil keputusan, kemudian berbicara tentang cinta dan kesetiaan. Tetapi inti daripada kitab Rut ini akan dijelaskan tentang garis keturunan atau nenek moyang dari Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kitab Rut ini, kalau dibandingkan dengan kitab Esther, agak berbeda. Kalau kitab Esther, orang Israel, orang Yahudi ada di bangsa kafir, mempunyai suami kafir, raja orang kafir. Tetapi Esther lain. Dia orang kafir, orang Moab, bukan orang Israel. Jadi kafir dimaksud di sini pada waktu lalu adalah orang yang bukan Israel, yang menikah dengan orang Israel, kemudian berkomitmen untuk datang ke bangsa Israel atau Yehuda, yaitu di Bethlehem. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi banyak cerita-cerita atau banyak renungan-renungan kalau bicara tentang Rut itu lebih ditekankan kepada soal cinta atau kasih, kesetiaan. Saat ini saya akan melihat dari sisi yang lain. Saudara-saudara, yang saya akan tekankan di sini masalah pilihan. Kalau kita baca pasal 1 ini berhubungan dengan pilihan semua. Ayat 1 coba kita lihat pasal 1.
pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pada zaman para hakim, jadi hakim-hakim di Israel itu ada 15 ya. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Abimelek, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, Simpson, Eli, Samuel. Nah, di masa para hakim, Israel ini turun naik. Jadi pada waktu mereka bergumul menderita, mereka mencari Tuhan. Tetapi setelah mereka bersama dengan Tuhan, ada ada hakim, kemudian mereka jatuh dalam dosa lagi. Semua orang mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya. Dan alam hukum mereka lagi melalui bangsa-bangsa lain. Dan apa yang terjadi? Penghukuman itu membuat mereka menderita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada satu keluarga, dikatakan keluarga itu namanya siapa? Ayat 1. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda. Namanya siapa dikatakan di situ? Ayat yang kedua, Elimelek. Elimelek ambil keputusan untuk keluar dari Israel, keluar dari Bethlehem menuju ke Moab yang adalah bangsa Mesir, di mana mereka sebenarnya dilarang untuk berteman atau bersama-sama dengan bangsa Moab. Mereka ambil keputusan mau ke Moab. Kemudian saudara-saudara, setelah di Moab, ada keputusan lagi di sini, kita lihat pengambilan keputusan. Naomi ketika suaminya, kedua anak laki-lakinya meninggal, dia ambil keputusan untuk balik ke Bethlehem. Jadi kita lihat ini keputusan-keputusan. Nah, bagi kita juga Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk membuat pilihan atau membuat keputusan yang tepat, yang benar, keputusan yang membawa berkat. Nah, Ruth membuat keputusan yang tepat. Kalau kita lihat di sini, Ruth mengambil keputusan yang membawa berkat. Dia ambil keputusan untuk ikut Naomi, dan akhirnya dia ketemu Boaz. Dari keluarga mereka lahirlah nenek moyang daripada raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Bahkan kalau kita tarik lagi sampai perjanjian baru, garis keturunan Daud sampai kepada Yesus Kristus, ini ada kaitan semua. Ini luar biasa ya. Perempuan kafir, oleh karena keputusannya, akhirnya dia menjadi berkat dan membawa berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tema saya pada hari ini adalah, atau judul khotbah saya pada hari ini adalah keputusan yang membawa berkat. Saudara-saudara, ketika kita harus membuat pilihan, di saat kita harus membuat satu atau mengambil sebuah keputusan, buatlah pilihan atau ambillah keputusan yang bisa membawa berkat, tetapi juga memberkati. Pertanyaannya, keputusan yang seperti apakah yang bisa membuat kita menjadi berkat dan membawa berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Pilihannya bagaimanakah yang dapat membawa berkat atau yang memberkati? Nah, berdasarkan kisah keputusan daripada Ruth yang terdapat dalam Rut pasal 1 ayat 14-19 yang kita baca tadi, kita akan mempelajari ada 3 prinsip penting. 3 prinsip penting dalam membuat pilihan atau keputusan. Yang pertama, mari kita lihat satu persatu. Perhatikan ayat 14-15. Prinsip pertama, keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang mengutamakan Tuhan. Itu nomor 1. Ini yang jadi dasar. Keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang mengutamakan Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang akan kita putuskan akan sangat erat kaitannya dengan apakah akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau apakah kita akan semakin jauh dari Tuhan. Ya, jadi setiap keputusan kita sebagai orang percaya selalu itu akibatnya itu. Keputusan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat latar belakangnya. Latar belakang peristiwa di sini, ayat 4-5, Elimelek pergi ke Moab. Kemudian di Moab, mereka dengan 2 anak, yaitu siapa? Mahlon dan Kilion. Sampai di Moab, Elimelek meninggal. Setelah Elimelek meninggal, saudara-saudara, ini
membuat Naomi ambil keputusan, saya harus kembali ke Bethlehem. Karena dia mendengar di Bethlehem Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan awalnya kan kelaparan. Akhirnya, sebelumnya itu dua anaknya Kilion dan Mahlon menikah atau kawin dengan dua perempuan Moab yang namanya Orpa dan Ruth. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Kilion dan Mahlon meninggal juga. Pada waktu mereka meninggal, akhirnya Orpa ambil keputusan, oke, saya kembali ke Bethlehem. Saya kembali ke Bethlehem. Nah, dalam keputusan inilah kita akan melihat bagaimana kedua orang yang luar biasa yang berkomitmen. Awalnya kita lihat. Naomi bilang kepada kedua menantunya, sudah, pulang sudah, balik saja kepada ibumu. Ini bicara tentang kembali ke rumah. Kemudian menikahlah, karena pada waktu itu kalau janda-janda pada zaman peristiwa ini, janda-janda muda ini rentan dengan pelecehan atau direndahkan, diremehkan, sehingga kata menikah itu dilindungi, perlindungan toh, supaya kan mendapat perlindungan dari seorang suami sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dibujuk-bujuklah kedua menantu ini, tapi mereka tetap bersikeras untuk ikut. Tapi di persimpangan jalan untuk menuju ke Yehuda, kita perhatikan ayatnya yang ke berapa ini? Ayatnya yang ke-12. 11-12. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk kujadikan suamimu? Ayatnya yang ke-14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Nah, akhirnya salah satu menantunya namanya Orpa ambil keputusan dia akan kembali ke rumah ibunya dan kepada bangsanya, bahkan ditekankan oleh Naomi kembali ke Allahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik sekali, Ruth tidak. Kalau kita perhatikan saudara, apa yang diputuskan oleh Ruth? Naomi mendesak Ruth ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Saudara-saudara, ayat 14 bagian akhir dikatakan, Ruth dia tetap berpaut. Berpaut itu artinya bersatu dengan Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Tetapi dari ungkapan Naomi dia bilang, sudah pulang, sudah. Iparmu sudah pulang. Pulang ke rumahnya, pulang ke bangsanya, tapi penekanannya juga pulang kepada Allahnya. 10 tahun mereka menikah, 10 tahun. Orang kafir ini kemudian menikah, dan pasti mereka sudah lihat kebiasaan orang-orang Israel dan percaya kepada Yahweh atau Tuhan. Nah, sekarang Orpa ambil keputusan dia kembali kepada bangsanya dan kembali ke Allahnya. Saya tidak akan bicarakan Orpa karena tidak dijelaskan panjang lebar di sini. Tapi Orpa ambil keputusan untuk balik. Ruth dia ambil keputusan untuk tetap. Dia pilih. Di sini memang lebih ditekankan adalah dia pilih kepada mengikuti menjadi bangsa Israel, tetapi percaya kepada Allah Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan akhirnya membawa berkat karena dia mengutamakan untuk memilih Tuhan. Banyak sekali yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, ya saya misalnya memutuskan, wadah pacaran ini, ingat pacaran ini harus utamakan Tuhan. Kalau calon teman hidupmu tidak percaya Yesus, lebih baik tinggalkan dia, tetap pilih Yesus. Ya, karena apa? Karena Yesus dia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Meninggalkan tata surgawi, mati di kayu salib ganti kita, menderita sengsara ganti kita. Dalam keputusan-keputusan kita juga, saya kalau bikin ini konsekuensinya apa? Misalnya, kalau saya terima atau saya lakukan, berarti saya akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau saya tolak, maka saya akan aman. Atau kalau saya terima, saya akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saya tolak, saya akan lebih jauh dengan Tuhan. Jadi pertimbangan pilihan-pilihan kita untuk membawa berkat adalah, apakah pilihan kita itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau kita semakin jauh dengan Tuhan. Apakah pilihan kita itu mengutamakan Tuhan, atau
membelakangi Tuhan. Orpa jelas membelakangi Tuhan karena dia kembali ke Moab, ke bangsanya, ke Allahnya. Tapi Rut tidak, dia menuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain. Hal yang paling mendasar, hal yang paling penting untuk supaya kita diberkati, supaya kita membawa berkat dari setiap keputusan kita, Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Walaupun pekerjaan itu dia pekerjaan yang menjanjikan harta atau keuangan yang berlimpah, tapi tanya dulu atau pertimbangkan dulu, ini kalau saya ambil keputusan ini apa ya? Apakah ini mengutamakan Tuhan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 16 sampai 17. Dalam ayat 16 sampai 17 kita melihat keputusan yang membawa berkat. Kalau yang pertama tadi keputusan yang mengutamakan Tuhan, yang kedua keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang menjunjung tinggi kesetiaan. Ayat 16 sampai 17. Sekali lagi, keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang menjunjung tinggi kesetiaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya menyadari bahwa keputusan atau pilihan itu adalah sebuah komitmen. Menyadari bahwa sebuah keputusan itu adalah sebuah janji atau ikrar yang membutuhkan kesetiaan dan tekad bulat untuk mewujudkan. Coba kita perhatikan ayat 16 dan 17. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi dalam ayat 16 di sini, Rut meminta kepada Naomi, jangan kau desak saya untuk meninggalkan engkau. Ya. Kemudian apalagi yang dia katakan? Dia memberikan ikrar atau komitmen atau ketetapan hati. Saya akan tetap mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Artinya dia sedang mengatakan, aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau tinggal. Artinya situasi apapun, tinggal dimanapun, dalam keadaan apapun, aku tetap ikut engkau. Kemudian dia berkomitmen berhubungan dengan pilihan kebangsaan dan keyakinan. Pada waktu itu saudara, apalagi sejarah Yahudi ya, kalau kita ambil keputusan menjadi orang, mengikuti orang Yahudi, orang Israel, kita harus menyembah Allah Israel. Tapi kalau kita memutuskan untuk keluar dan tidak, maka bersama dengan Allah bangsa itu. Seperti ini bangsa Moab. Ya, bangsa Moab ini mereka menyembah dewa Kemos, bukan Allah. Nah, saudara dari saya kasih Tuhan, kalau Rut dia kembali kepada Allahnya, tapi komitmen daripada Orpa kembali kepada Allahnya, tapi Rut tidak. Dia pegang dan dia berkomitmen untuk percaya kepada Yahweh Allah Israel. Saudara-saudara, kemudian dia berkomitmen apa lagi? Dia katakan begini ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Luar biasa ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ikrarnya, komitmennya untuk setia sampai mati. Hari ini kita bersama dalam sukacita dan keluarga ya, yang keluarga Pak Yos yang berhari lautan pernikahan. Saya ingatkan kemarin waktu mereka menikah, saya memberikan sambutan tapi udah lupa. Yang memberikan sambutan saya. Dan saya mengambil dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Bagaimana kasih dan setia tidak meninggalkan kita? Amsal pasal 3 ayat 4 mengatakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya, ini nasihat pernikahan lagi kapan nih? Kalungkan pada lehermu, artinya itu menjadi perhiasan hidup, itu kasih dan setia. Nggak usah pamer-pamer, aku setia padamu, aku sayang padamu. Tanya Ibu Heni, saya tidak bicara begitu Ibu. Tapi itu menjadi perhiasan hidup. Bagaimana? Kesetiaan itu akan terlihat. Kalungkan, kalungkan dipakai untuk apa? Untuk perhiasan. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, pertama apa? Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa? Biarlah itu dibawa sampai mati.
Kan loh hati itu kalau sudah mati ya sudah. Kalau loh batu bisa terkikis dan hilang, apalagi kayu, apalagi tulis di kertas sekarang pakai tinta karena hujan, panas, hancur. Tapi kalau loh hati artinya kasih setia itu melekat sampai mati. Saudara-saudara, ini berbicara tentang berbicara juga berhubungan dengan keluarga, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan. Pilihan Ruth ini luar biasa. Kalau kita membaca, saya biasa pakai YouTube dan saya dengar Alkitab bersuara. Aduh, air mata juga jatuh. Aduh Tuhan, tolong berikan saya kesetiaankah seperti itu. Menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Saudara, untuk dihargai oleh Allah dan manusia, Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 itu cuma satu. Setia. Menjunjung tinggi nilai kesetiaan itu. Setia itu biasanya dibuktikan dengan apa? Dengan waktu. Apakah bertahan? Di sini komitmen daripada Ruth adalah sampai mati. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Di mana engkau dikuburkan, di sana pun aku dikuburkan. Itu komitmen yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, keputusan atau pilihan yang membawa berkat yang pertama, mengutamakan Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kesetiaan. Makanya saudara-saudara, sekolah-sekolah teologi termasuk ST Rickson Street sangat menghargai mahasiswa yang melayani dari tingkat 1 sampai terakhir tidak pindah-pindah tempat. Susahkah, senangkah, 1 orang kah, 2 orang kah, sedikit orang kah, banyak orang kah, tetap setia sampai selesai perkuliahan. Dan lebih bagus lagi kalau tinggal di sini, tak? Apalagi menikah di sini, tak? Saudara-saudara, itu main saja. Tapi kesetiaan itu adalah diuji oleh waktu. Bagi kita suami istri, biarlah kesetiaan ini kita pegang sampai maut memisahkan. Baru kalau bagaimana ini kalau dalam keadaan seperti ini, tidak ada kalau-kalau. Kesetiaan itu tidak ada kata kalau. Kesetiaan itu adalah titik. Setia titik. Selesai. Apalagi kita yang melayani. Bapak Ibu Saudara, kita melayani banyak sekali pergumulan, tetapi banyak sekali sukacita. Justru dalam pergumulan itu kita menghadapi pergumulan, saat itulah kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami sukacita Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi, keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang mengutamakan Tuhan, nomor 1. Yang kedua, yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Dan yang ketiga, ayat 18-19. Keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang menghormati, yang menghargai integritas. Ayat 18-19. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomika itu, dan ada bacaan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keputusan yang membawa berkat adalah keputusan yang menghormati, yang menghargai integritas. Artinya apa? Keputusan atau pilihan yang mengutamakan Tuhan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan itu dilaksanakan, dilakukan, ditindaklanjuti dengan penuh kesungguhan dan penuh dedikasi, konsisten dan penuh pengorbanan. Jadi kalau bilang integritas itu ada 3. Pertama, dia harus konsisten. Konsisten ini adalah dia jujur ya. Konsisten ini begini, konsisten apa yang dia katakan dia lakukan, dan apa yang dia lakukan dia katakan. Banyak kali kan kita apa yang kita katakan kita lakukan itu konsisten, tidak bisa. Ada lagi apa yang kita lakukan kita katakan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Mungkin kali yang pertama kita bisa pahami apa yang kita katakan kita lakukan, kita terapkan. Tapi apa yang kita lakukan, kita katakan, itu artinya jujur. Jujur. Yang kita lakukan, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, kita bisa berkata begini, itu saya. Ya betul saya.
Tapi kalau itu sebenarnya sebuah kesalahan, itu sebuah saya katakan tadi kesalahan, tetapi mungkin juga kejatuhan atau sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang mungkin mencemarkan nama kita. Kita sembunyi, bukan saya lempar batu sembunyi tangan. Tetapi integritas itu juga mengandung pengertian, atau konsisten itu juga mengandung pengertian, yang saya katakan saya lakukan, tapi yang saya lakukan akan saya katakan. Minta maaf itu salah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berat, saudara. Kata atau meminta maaf adalah satu kata yang sangat berat. Bukan hanya kata-kata, tetapi perlakuan juga yang sangat berat. Sudah salah, tapi sulit sekali kita mengakui salah. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Memang di sini Ruth, kita tidak bicara tentang itu. Ruth tidak menyinggung tentang itu, tapi saya bicara tentang integritas. Nah, integritas juga jadi konsisten. Yang kedua juga, dia harus rela berkorban. Itu integritas. Apa yang dikorbankan oleh Ruth? Yang Ruth korbankan adalah, pertama, keluarganya, dia tinggal. Bangsanya tinggal. Tetapi juga Allahnya, dan memang dia sudah percaya Allah Israel. Berkorban apa juga? Dia akan bersama-sama pergi. Jadi itu mengorbankan waktu, tenaga, tapi juga perasaan. Tapi orang yang tulus tidak merasa itu sebagai sebuah pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kalau bikin gambaran tentang ini, saya biasa senang pakai istilah bahasa Yunani. Nah, istilah bahasa Yunani, hamba itu atau budak itu memiliki beberapa istilah. Saya tahu ada 3 yang saya mengerti sangat. Yang pertama disebut dengan diakonos. Itu budak, tapi pekerjaannya berkaitan dengan menghitung uang, mengatur rumah tangga dari tuannya. Seperti siapa? Yusuf ya. Dipercaya, itu diakonos. Karena berkaitan dengan mengurus keuangan dan urusan rumah tangga. Tapi yang kedua, doulos. Doulos itu lebih kepada budak yang tidak punya hak atas dirinya sendiri, dan dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Kayaknya agak bebas itu doulos ini ya. Dia kerja keras. Tapi ada yang menarik saya, ada satu kata, huperetes. Huperetes ini budak yang sama, tapi badannya kekar-kekar. Kerjanya adalah mendayung di kapal perang. Orang-orang Yunani Romawi atau Romawi pada waktu itu, istilah itu digunakan itu. Jadi dia ada di bagian bawah kapal itu, kakinya dirantai. Jadi ada berapa budak, masing-masing kaki dirantai satu dan lain. Tugasnya hanya dayung saja. Kalau perang, dayung. Dan biasanya kapal-kapal perang waktu itu ada bagian depannya itu tajam. Jadi dayung kencang untuk pergi dobrak kapal, kasih bocor lambung dari kapal yang satu. Nah, kalau huperetes, bayangkan mereka ada di bagian bawah kapal. Siapa yang lihat mereka? Tidak ada. Mereka bekerja saja karena mereka adalah budak. Mereka tidak peduli mereka dilihat atau tidak lihat, dihargai atau tidak dihargai, tidak punya hak untuk minta itu. Tapi yang kedua, pengorbanan. Kalau kapal tenggelam, kira-kira mereka tenggelam atau tidak? Ya tenggelam bersama dengan kapal. Jadi ada kesedihan tenggelam bersama dengan kapal. Tapi itu budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Ruth, dia sangat menghormati integritas. Dia berkorban. Dia bertekad, dia berjanji, ayat 19, dia berjanji dan berikrar, yang membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Ayat yang ke-18. Waktu Naomi lihat Ruth berkeras, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Ruth betul-betul berikrar, tetapi harus segera lakukan. Nah, ayat 19, dan berjalanlah siapa? Keduanya. Berjalan ke Bethlehem. Coba saudara lihat, di Bethlehem apakah Ruth langsung senang-senang? Tidak. Ini 2 janda ini, janda tua dan muda. Mereka di satu tempat perlu makan. Apa yang dilakukan Ruth yang perlu makan? Sebenarnya Ruth bisa kembali kepada bangsanya. Dia kawin lagi dengan orang di bangsanya, menyembah Allahnya, tapi dia pilih menyembah Tuhan. Dia pilih mengutamakan Tuhan. Dia pilih untuk setia, menjunjung kesetiaan, tetapi juga dia pilih berkorban. Kalau kita lihat di pasal selanjutnya, untuk cari makan, dia
pergi pungut-pungut jelai yang jatuh. Orang ada menuai dan dia ambil yang jatuh-jatuh itu. Nah saudara, saya mau beritahu satu hal kepada Bapak Ibu Saudara. Orang yang berkorban, yang menjunjung tinggi integritas, tidak malu kerja apa saja. Yang penting itu satu, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dua, menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Jadi dia kerja apa? Ini pungut-pungut. Ini dia pungut-pungut dan akhirnya di akhir kisah dia menikah dengan Boas dan jadilah nenek moyang dari Raja Daud. Keputusan yang membawa berkat. Seorang perempuan yang dikatakan kafir tetapi dipilih Tuhan menjadi berkat, menjadi nenek moyang dari raja yang sangat terkenal, Raja Daud. Dan lebih daripada itu, ada bagian dari garis keturunan Yesus Kristus yang adalah Allah jadi manusia, mati di kayu salib ganti kita. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Mari Bapak Ibu Saudara, selalu buat keputusan yang membawa berkat. Utamakan Tuhan, junjung tinggi nilai kesetiaan, tetapi integritas, menghormati integritas, konsisten, jujur, dan siap berkorban. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu, dari seorang pribadi yang bernama Ruth, pribadi yang menginspirasi untuk menolong kami juga memahami bahwa setiap keputusan yang kami ambil, kami harus memprioritaskan Tuhan. Tuhan adalah pilihan satu-satunya yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga kami menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan dan melakukannya dengan penuh integritas. Tolonglah kami Bapak, banyak keputusan yang kami ambil, anak-anak muda juga berhubungan dengan tugas, pekerjaan, sekolah, berhubungan dengan menikah, dan banyak hal keputusan-keputusan yang kami ambil. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari saat ini akan menolong kami sekalian dan saudara-saudara hamba-Mu ini untuk selalu mengambil keputusan yang tepat yang membawa berkat. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.